Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat Ahmadiyah ada di Indonesia sejak tahun 1925. Ya, saat dimana ketika itu bangsa yang besar ini masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Sebagai organisasi yang terlebih dahulu ada, Jemaat Ahmadiyah tentu memiliki ikatan yang kuat dengan sejarah Indonesia dan juga dengan perjuangannya dalam meraih kemerdekaan. Tahukah Anda apa saja peranannya? Saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa contoh. Di antaranya, pertama, semenjak keberadaannya di Nusantara, Jemaat Ahmadiyah atas bimbingan khalifahnya senantiasa berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, baik secara perorangan maupun sebagai sebuah bangsa yang memiliki cita-cita yang agung, yakni merdeka dari penjajahan. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah Ahmadiyah pada saat itu, menyatakan bahwa jika bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan 100%, tentu hal ini akan berfaedah besar bagi dunia Islam. Oleh karena itu, maka negara-negara Islam ada baiknya jika mereka memperdengarkan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga meminta kepada negara-negara lain untuk mengakuinya. Pernyataan dari beliau ini merupakan satu bentuk solidaritas yang tinggi yang kemudian beliau tunjukkan dengan satu tindakan nyata, menyerukan kepada seluruh mubaligh Ahmadiyah yang tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan juga Amerika, untuk memperdengarkan dan juga menulis dalam artikel-artikel di surat kabar maupun dalam majalah di negara-negaranya tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Al-Fadl edisi 10 Desember 1946 mendokumentasikan seruan dari Khalifah Ahmadiyah ini secara jelas, dan bahkan untuk mensukseskan misi ini, beliau juga menghimbau kepada seluruh warga Ahmadiyah untuk melaksanakan puasa Nafal selama bulan September sampai dengan bulan Oktober 1946. Dan beliau juga menghimbau untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menolong perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kedua, Maulwi Sayyid Shah Muhammad Al-Jailani, salah seorang tokoh Ahmadiyah yang punya banyak sekali peran dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya piagam penghargaan yang beliau terima dari pemerintahan RI. Beliau merupakan salah seorang panitia pemulihan pemerintahan RI Pusat, yaitu lembaga yang dibentuk pasca resolusi Dewan Keamanan mengenai perundingan RI dan Belanda yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Bahkan ketika Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada pemerintahan RI, yang kemudian mengharuskan Bung Karno pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, Maulwi Sayyid Shah Muhammad mendapatkan kehormatan terpilih dalam 12 rombongan yang menyertai Presiden Soekarno dengan plan pertamanya Garuda. Beliau merupakan satu-satunya orang yang bukan
warga negara Indonesia. Di antara ke-12 orang rombongan itu antara lain Ki Hajar Dewantara, Mr. Susanto Tirtoprojo, Sri Paku Alam, kemudian Raden Mas Harnyoto dan lainnya. Ketiga, dalam perjuangan meraih kemerdekaan itu tak sedikit dari anggota Jemaat Ahmadiyah yang bahkan rela mengorbankan nyawanya. Seperti Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia kala itu, Raden Muhammad Muhyiddin, seorang pegawai tinggi RI yang demikian aktif mempertahankan kedaulatan RI di Jakarta. Pada saat akan diadakan perayaan HUT RI pertama, beliau diangkat sebagai sekretaris panitia dan bahkan beliau ditunjuk sebagai pimpinan barisan yang akan membawa bendera Sangsaka merah putih. Namun naas, 8 hari sebelum HUT RI yang pertama itu diselenggarakan, beliau diculik oleh Belanda dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Menurut Suwiryo dan juga Yusuf Yahya, wali kota dan wakil wali kota Jakarta kala itu, mengatakan bahwa Raden Muhammad Muhyiddin diculik oleh serdadu-serdadu Belanda dan dibawa ke suatu daerah di Depok, kemudian disyahidkan di sana. Banyak anggota Jemaat Ahmadiyah yang juga tidak kalah patriotiknya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan diri bersama rekan-rekan sebangsanya ke dalam pergerakan-pergerakan rakyat ketika itu, mulai dari BKR, TKR, ya, kemudian tergabung ke dalam Kowani ataupun KNI. Singkatnya, banyak sekali peran dari Jemaat Ahmadiyah dan juga para anggotanya dalam perjuangan bangsa ini meraih kemerdekaannya. Dari fakta-fakta sejarah tadi menunjukkan bahwa peran Jemaat Ahmadiyah demikian signifikan dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Dan jika kita amati, peran yang diambil oleh para Ahmadi itu bukanlah merupakan suatu tindakan yang spontan, akan tapi merupakan pengamalan bela negara yang diinstruksikan demikian jelas oleh Khalifah Ahmadiyah pada saat itu. Dan memang merupakan suatu jalan Tuhan yang kemudian menyertakan Ahmadiyah dalam perjuangan Indonesia. Salah satu ilham yang diterima oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah adalah wa'utilaka barokatin hatta yatabarokul mulku bisyabika, yang artinya bahwa dan diberikan berkat-berkat kepadamu sehingga para raja akan mengambil berkat dari pakaian-pakaianmu. Jika kita gunakan ilham ini sebagai sudut pandang untuk melihat korelasi antara instruksi dari Khalifah Ahmadiyah dan juga peran besar yang sudah diambil oleh para Ahmadi di Indonesia, maka dapat juga kita simpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini merupakan hadiah ataupun berkah dari Ahmadiyah. Terlebih jika kemudian kita menyadari bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya yang demikian dibanggakan itu merupakan buah karya dari seorang Ahmadi, yaitu W.R. Supratman. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjernihkan sudut pandang negatif tentang Ahmadiyah dan menjadi cerminan juga contoh
tentang kesetiaan, loyalitas, dan juga pengkhidmatan para Ahmadi kepada tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.